Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nurul Sumah, NIM 2019-11-100. Yang kedua, Misbahus Surur, NIM 2019-11-128. Yang ketiga, Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2019-11-129. Yang keempat, Rizky Dewi Anggraini, NIM 2019-11-130. Yang kelima, Angga Setiawan, NIM 2019-11-136. Yang keenam, ada Fedrik Kusuma, NIM 2019-11-145. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang learning and memory. Yang pertama adalah short time memory, atau bisa disebut memori jangka pendek, adalah erat analog dengan apa yang biasanya kita sebut berpikir. Ini adalah proses yang dinamis aktif, bukan struktur statis. Yang pertama ada STM is short life. Informasi dalam memori kerja mudah hilang. Konsumen harus terus-menerus merefresh informasi melalui pemeliharaan latihan, atau jika tidak, informasi tersebut akan hilang. Yang kedua ada STM has limit capacity. Kapasitas terbatas STM berarti bahwa konsumen hanya dapat memegang begitu banyak informasi dalam memori saat ini. Kapasitas STM dianggap di kisaran 5-9 bit informasi. Sedikit dapat menjadi salah satu item individu atau satu set terkait item. Perkenalkan, nama saya Misbahus Surur, NIM 2019-1128. Short time memory, Albert Activi Orin in NTM. STM sering disebut memori kerja karena disitulah informasi dianalisis, dikategorikan, dan diinterpretasikan. STM adalah di mana kegiatan elaboratif berlangsung. Kegiatan elaboratif adalah penggunaan disimpan sebelumnya pengalaman, nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan perasaan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dalam memori kerja, serta menambah informasi yang tersimpan sebelumnya yang relevan. Kegiatan elaboratif berfungsi untuk mengidentifikasi kembali atau menambahkan elemen baru ke memori. Long term memory, memori jangka panjang terlihat tidak terbatas. Penyimpanan permanen, penyimpanan ini dapat menyimpan berbagai jenis informasi seperti konsep, aturan-aturan keputusan, proses, dan efektif atau emosional. Negara pemasar sangat tertarik dalam simpatik memory, yang merupakan pengetahuan dasar dan perasaan seorang individu tentang konsep. Tipe lain dari memori menarik bagi pemasar adalah episodic memory. Ini adalah memori dari urutan peristiwa dari di mana seseorang. Long term memory, pemasaran sering mencoba untuk mengaktifkan kenangan episodik, baik karena mereka terlibat di dalamnya atau mengasosiasikan perasaan positif yang mereka hasilkan dengan merek. Yang pertama, sismas, konsep maupun episode memperoleh kedalaman makna dengan mengaitkan satu konsep lain dengan episode. Yang kedua, skrip yaitu diperlakukan bagi konsumen untuk berbelanja secara efektif. Salah satu kesulitan berbentuk baru retail telah mengajarkan konsumen skrip yang sesuai untuk memperoleh barang dengan cara baru. Ini adalah masalah yang
dihadapi perusahaan yang ingin menjual produk melalui internet. Sebelum perusahaan ini bisa berhasil, target pasar mereka harus belajar skrip yang sesuai untuk belajar internet. Yang ketiga, retrieval from LMT. Aksesibilitas dapat ditingkatkan dengan latihan, pengulangan, dan elaborasi. Hal ini disebut dengan elliptic memories yang ditandai dengan ingat sadar acara paparan. Sebaliknya, implicit memory melibatkan pengambilan bawah sadar rangsangan sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari kelompok 4, Learning under Higgs and Low Involvement. High involvement learning adalah satu di mana konsumen termotivasi untuk memproses atau mempelajari materi. Low involvement learning adalah suatu di mana konsumen memiliki sedikit bahkan tidak ada motivasi untuk memproses atau mempelajari materi. Conditioning mungkin paling tepat digambarkan sebagai satu set prosedur yang pemasar dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa hubungan antara dua stimuli dibentuk atau dipelajari. Konsumen belajar bahwa rangsangan pergi atau tidak pergi bersama-sama. Ada dua bentuk dasar conditional learning, klasikal dan operant. Yang pertama, classical conditioning. Upaya untuk menciptakan hubungan antara stimulus, misalnya nama, merek, dan beberapa respon, misalnya perilaku atau perasaan. Yang kedua, operant conditioning. Upaya untuk menciptakan hubungan antara respon, misalnya membeli merek, dan beberapa hasil, misalnya kepuasan yang berfungsi untuk memperkuat respon. Yang pertama, classic conditioning. Di sini ada gambar yaitu conditioning stimulus atau disingkat UCS, conditioning stimulus atau disingkat CS, conditioning response atau disingkat UCR, conditioning response atau disingkat CR. Prosedur klasik conditioning akan memasangkan merek yang tidak diketahui berulang kali bersama-sama dengan beberapa stimulus lain yang Anda sudah tahu secara otomatis, memunculkan perasaan atau emosi positif seperti musik populer di iklan. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen setelah berulang kali memasangkan nama merek dan musik. Nama merek saja akan menimbulkan perasaan positif yang sama yang dihasilkan oleh musik yang populer tersebut. Yang kedua, operant conditioning. Operant conditioning atau pembelajaran instrumen melibatkan perilaku yang diinginkan seperti pembelian merek dengan hasil positif yang berfungsi untuk memperkuat perilaku. Operant conditioning sering melibatkan mempengaruhi konsumen untuk membeli mereka tertentu atau produk. Respon yang diinginkan aplikasi yang paling umum adalah untuk menawarkan produk-produk berkualitas yang konsisten sehingga menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen membaik. Aplikasi lain termasuk yang pertama direct mail atau kontak pribadi setelah menjual yang mengucapkan selamat kepada pembeli untuk melakukan pembelian yang bijaksana. Yang kedua, memberikan penguatan tambahan untuk membeli merek tertentu seperti potong harga, mainan di sereal kotak atau kupon diskon. Yang ketiga,
memberikan sampel produk gratis atau kupon pengantar untuk mendorong percobaan produk membentuk. Perkenalkan, nama saya Berlian Fetri Kusuma, NIM 2019-11145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Angga tentang cognitive learning. Pada perspektif kognitif, konsumen berperilaku untuk menyelesaikan berbagai masalahnya. Timbulnya kebutuhan dan keinginan dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan. Perilaku yang ditampilkan merupakan proses penyelesaian masalah. Ada yang pertama yaitu iconic red learning, berarti pembelajaran oleh asosiasi dari dua atau lebih konsep dalam adanya pengkondisian. Yang kedua ada vicarious learning atau yang disebut modeling. Konsumen tidak hanya belajar dari pengalaman diri tetapi juga oleh pengamatan yang disengaja perilaku konsumen lain, yang mereka beradaptasi tergantung pada mereka kebutuhan sendiri. Yang ketiga ada penalaran atau yang disebut analytical reasoning, metode belajar yang paling kompleks melalui mana seorang melibatkan dalam berpikir kreatif dan proses penalaran dari informasi hafal dan yang baru diterima oleh lingkungan untuk menciptakan asosiasi dan konsep baru. Yang keempat ada learning to generalize and differentiate. Diskriminasi, stimulus atau diferensiasi mengacu pada proses belajar untuk merespon berbeda terhadap rangsangan yang sama namun berbeda. Stimulus generalisasi sering disebut sebagai rock of effect. Terjadi ketika respon terhadap satu stimulus yang ditimbulkan oleh stimulus yang sama namun berbeda. Yang kelima ada summary of learning theories. Teori belajar membantu kita memahami bagaimana konsumen belajar di berbagai situasi. Kami telah memeriksa 5 spesifikasi teori belajar, yaitu pengkondisian klasik atau yang disebut classical conditioning, pengkondisian operan atau yang disebut operan conditioning, belajar menghafal ikon atau yang disebut iconic red learning, lalu ada perwakilan pembelajaran atau modeling, dan penalaran analitis atau yang disebut analytical reasoning. Masing-masing learning teoris terdapat beroperasi dalam tinggi atau situasi keterlibatan rendah atau yang disebut a high or a low involvement situation. Learning, memory, and retrieval. Strength of learning. Salah satu faktor adalah kekuatan belajar. Semakin kuat belajar, misalnya node dan link antara node, informasi yang relevan lebih mungkin akan diambil bila diperlukan. Kekuatan pembelajaran ditingkatkan oleh 6 faktor. 1. Important. 2. Message involvement. 3. Mood. 4. Reinforcement. 5. Repetition. 6. Dual coding important. Memory interference. Kadang-kadang konsumen mengalami kesulitan mengambil sebuah spesifik informasi karena informasi terkait lainnya dalam memori mendapat di jalan. Efek ini disebut sebagai gangguan memori. Berikut gangguan memori: avoid competing advertising, strength dan initial learning provide, reduce similarity to competing ads, provide external retrieval cues, respond environment. Retrieval juga dipengaruhi oleh kesamaan pengambilan respon lingkungan ke lingkungan belajar asli dan jenis pembelajaran. Dengan demikian, semakin banyak situasi pengambilan menawarkan isyarat mirip dengan isyarat hadir selama belajar. Pengambilan efektif yang lebih mungkin adalah terjadi. Salah satu strategi adalah lingkungan pengambilan menyerupai lingkungan belajar asli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 2019-11129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Dewi. Brand image and product positioning. Brand image. Brand image mengacu pada memori skematik dari sebuah merek, mengandung interpretasi target pasar dari produk, atribut, manfaat, situasi penggunaan, pengguna, dan karakteristik pemasaran manufaktur. Selanjutnya ada product positioning.
Positioning produk adalah keputusan oleh pemasar untuk mencapai citra merek didefinisikan relatif terhadap persaingan dalam segmen pasar. Selanjutnya ada product repositioning. Repositioning merupakan kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, jalinan kompetitor yang ada, dan mengubah citra yang ada di benak konsumen. Depositioning merupakan kegiatan untuk mengganti jalinan kompetitor. Tujuannya adalah untuk mengganti segmen pasar, dan kegiatan ini mengharuskan pemilik merek untuk mengubah citra produk yang ada di benak konsumen. Baik, slide selanjutnya yaitu membahas tentang brand equity and brand leverage. Brand equity adalah konsumen nilai menetapkan ke merek atas dan di luar karakteristik fungsional dari produk. Sedangkan brand leverage adalah sering disebut merek keluarga, ekstensi merek, atau payung merek, mengacu pemasar memanfaatkan ekuitas merek dengan menggunakan nama merek yang ada untuk produk baru. Kesuksesan brand leverage yang umumnya mensyaratkan bahwa merek asli memiliki citra positif yang kuat dan bahwa cocok produk baru dengan produk asli pada setidaknya 1 dari 4 dimensi. Yang terdiri dari 1. Komplement, 2 produk yang digunakan bersama-sama. Yang kedua adalah pengganti, produk baru dapat digunakan sebagai pengganti yang asli. Yang ketiga adalah transfer, konsumen melihat produk baru karena membutuhkan keterampilan manufaktur yang sama seperti aslinya. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah gambar, produk baru berbagai komponen gambar kunci dengan aslinya. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.